Karena malam ini saya beri judul orang Kristen tidak sembarang Kristen. Ya, kita ini orang Kristen tapi tidak sembarang Kristen. Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, saya harapkan begitu. Saya ambil dari yaitu tadi Kristen yang punya tujuan seperti ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Berlatih itu penting. Ya, apapun yang terjadi, mari kita tetap sebagai orang Kristen harus berlatih. Nah, kita mari jangan sampai kita puas menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Mari jadi Kristen yang punya tujuan. Ya, tidak asal. Kalau tadi digambarkan seorang atlet, Rasul Paulus memberi contoh, misalnya atlet lari, pasti punya tujuannya, yaitu garis finish. Ya, tujuan setelah dapat mencapai garis finish, apa yang dicapai yaitu hadiah. Kalau atlet duniawi pasti mengharapkan, walaupun itu hadiah, itu mahkota, itu fana, tapi mereka merindukan hal itu. Nah, kalau kita secara rohani, mari Bapak Ibu dan Saudara jadi Kristen yang punya tujuan tadi, seperti seorang petinju, pelari, supaya kita menang. Jangan sembarangan ninju, jangan sembarangan lari. Nah, kalau kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, jangan jadi penonton. Gitu. Kita harus terjun, benar-benar kita harus melakukan. Karena kadang-kadang penonton itu lebih pintar daripada pemainnya. Nah, jangan sampai terjadi. Pintero penonton nggak dapat hadiah. Ya, bu, pintero dengan atlet bodoh, tapi karena atlet itu melakukan, misalnya atlet lari, tapi sing nonton walaupun pinter, lari kok gitu caranya. Seperti saya larinya gini, tapi nggak lari, cuma hanya dia nonton. Pasti penonton itu walaupun sepinter apapun, dia tidak akan menjadi pemenang dan tidak bakalan mendapatkan hadiah. Ini gambaran kita pada malam hari ini. Mari kita sebagai orang Kristen punya tujuan. Dan juga ini adalah merupakan kewajiban. Ya, makanya saya katakan judulnya tidak sembarang jadi Kristen. Kristen tidak Kristen sembarangan, tapi Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang ngerti kewajibannya, yang mau melakukannya. Tidak Kristen penonton. Apa itu? Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu adalah kewajiban, ternyata wajib. Ya, wajib. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu adalah kewajiban. Ya, itu kewajiban. Upahnya apa? Upahnya, karena ini kewajiban, upahnya yaitu ini tanggung jawab. Kalau kita bayar pajak, upahnya apa kan? Ya memang harus begitu, kewajiban. Kalau kita memberitakan Injil, upahnya adalah kita diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, itu upahnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, tugas ini adalah tugas yang paling mulia.
Jadi kalau orang itu kok diberikan tugas itu, wah, wong iki kesenengan aku diberi kesempatan. Karena siapa yang memberikan adalah raja kita. Kita misalnya ya, ngene ujuk-ujuk diundang Pak Jokowi itu. Terus misalnya nanti Pak Jokowi perintah pada, "Dah kamu pulang ke sana, nanti tugas ini kerjakan." Misalnya memberitahukan kepada warga supaya tanggal 17 Agustus besok masang gendero. Tanpa dibayar kita kira-kira mau enggak? Pasti mau lah, datang ke istana diundang. Kan gitu. Upahnya apa? Kehormatan. Kita diundang Pak Jokowi misalnya untuk datang ke istananya, nanti diperintah tanpa dibayar. Perintah itu kita laksanakan, gak usah nuntut upah. Pun pasti saya yakin kita mau. Nah sekarang ini yang perintah kepada kita untuk memberitakan Injil siapa? Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Beritakan Injil. Dan Paulus mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah kewajiban. Celakalah kalau aku tidak memberitakan Injil, sampai begitu loh. Makanya saya pikir banyak orang Kristen yang celaka karena apa? Enggak memberitakan Injil. Ingat dalam suratnya Paulus kepada Efesus 6 itu berkasutkan apa? Kerelaan memberitakan Injil itu merupakan sepatune wong Kristen. Banyak orang Kristen tidak memberitakan Injil sama dengan orang Kristen pergi kemana-mana gak pakai sepatu atau kasut lah gitu gampangnya. Banyak orang Kristen mengalami kendala. Saya membayangkan seperti itu. Oh iya. Memberitakan Injil berulang-ulang. Tuhan Yesus datang pun ke dunia ini memberitakan Injil. Jadi karya yang sangat luar biasa untuk beritakan Injil, tapi kadang-kadang kita nggak respon. Ini yang terjadi. Karena apa? Orang kerja biasanya apa? Upah yang diutamakan. Nah upahnya di sini hanya kamu diberi kesempatan untuk memberitakan Injil ke upah. Itu saudara. Makanya memberitakan Injil tidak mendapatkan banyak tanggapan. Nah sekarang Bapak dan Saudaraku, sebagai orang Kristen sejati, tidak sembarang orang Kristen, itulah yang namanya saya katakan orang Kristen yang memenuhi kewajibannya. Saya Kristen tapi tidak sembarang Kristen, harus begitulah. Kira-kira saya beri judul ini. Saya ini Kristen tapi tidak sembarang Kristen. Kenapa? Saya jadi Kristen punya tujuan. Saya pun tidak asal jadi Kristen, tapi saya punya rencana. Saya berlatih. Jadi saya tidak sembarangan kalau sudah jadi Kristen. Saya harus berlatih untuk apa itu? Satu tujuan, satu hal yang harus kita lakukan. Memberitakan Injil. Sangat luar biasa, saudaraku. Memberitakan Injil adalah kewajiban. Saya kasih tahu pada malam ini, memberitakan Injil adalah kewajiban. Wajib hukumnya. Ya, hukumnya wajib bagi orang Kristen yang tidak sembarang Kristen, hukumnya wajib, yaitu memberitakan Injil. Itu. Sampai Tuhan Yesus pun rela meninggalkan surga, datang ke bumi, memberitakan kabar baik ini. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Saudara, seandainya kita mengambil kewajiban ini, mari kita punya tujuan, yaitu ingin membuat surga, penghuni surga yang sudah ada di sana, malaikat atau Tuhan kita,
bisa bersukacita, bersorak-sorai setiap saat. Tidak ada cara lain selain kita memberitakan Injil. Kalau kita beritahu pada orang, lalu orang itu bertobat, surga bersorak-sorai. Di situ alurnya. Walaupun kita kaya, Tuhan kita beri persembahan apapun, hasil kerja keras kita berupa kekayaan, surga tetap diam. Surga tetap gak ada sorak-sorai. Walaupun persembahan kita nilainya setinggi apapun, tapi karena bukan jiwa, surga belum ada tepuk tangan atau sorak-sorai para malaikat. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ada satu jiwa orangnya nggak bernilai bagi masyarakat. Orang itu tidak ada nilainya lah gampangnya. Tetapi itu jiwa, itu manusia yang Bapak Ibu dan Saudara bawa kepada Tuhan Yesus sampai orang itu percaya Yesus, itu bisa membuat surga bersorak-sorai. Ya, itu. Jadi kita tidak pilih kasih siapa yang harus saya injili. Orang yang miskin, orang yang mungkin hina di hadapan orang lain. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bisa menginjili mereka sampai mereka bertobat, surga baru bersorak-sorai. Ya, bersukacita. Lalu apa terhadap kita? Tujuannya kita nanti akan mendapatkan mahkota sebagai pemenang. Jadi ada. Kalau upah memang tidak ada. Upahnya hanya diperkenankan memberitakan Injil. Tetapi sebagai pemenang Tuhan sudah menyediakan bukan upah tapi penghargaan toh, karena itu berupa, kalau atlet apa, berupa piala. Piala itu saya masih ingat Saudara. Pemenang Piala Citra tahun berapa, pemain apa terbaik itu. Pialanya itu gak ono regane, digawe dolanan putune gawe. Tapi itu namanya penghargaan. Orang pengen mendapatkan sesuatu itu nanti direwangi bener-bener. Misalnya mau jadi bintang film dulu ya berlatih sangat luar biasa. Tapi bareng untuk pialanya nggak ada harganya. Gitu. Kalau dijual nggak laku itu. Tapi orang lain menghormati orang itu karena dia adalah pemenang, misalnya seperti itu. Orang semuanya hormat, menghargai, tapi nggak ada regane rupiah gitu gampang. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyediakan mahkota, diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh bermain, karena penonton tidak akan mendapatkan, hanya pelaku yang bisa mendapatkan itu. Mari kita sekarang mata kita tertuju kepada apa yang namanya piala, mahkota abadi yang tidak akan layu, yang sudah Tuhan sediakan buat siapa yang menjadi pelaku tapi tidak penonton. Dalam hal apa? Pertandingnya memberitakan Injil. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang benar-benar Kristen, yang tidak sembarang Kristen adalah orang yang siap berlatih dan berlatih untuk satu tugas atau suatu kewajiban, yaitu memberitakan Injil. Ya. Belajarlah dari Rasul Paulus, gak ada upahi Saudara. Kalau diupahi nanti kita nggak dapat mahkota, udah ada upahnya. Misalnya bintang film, kalau misalnya waktu itu ada festival, itu kan nggak ada upahnya itu. Tapi nanti kan dapat piala, itu aja. Mereka diikutkan itu aja luar biasa, rebutan.
dinominasikan itu kan udah rebutan itu. Apa ada upahnya itu? Nggak ada toh. Malah bayar mereka. Bisa-bisa bayar kan. Kerja keras, harganya itu nggak murah itu bikin film dan lain sebagainya. Tujuannya itu tadi, filmnya mendapatkan penghargaan namanya piala citra itu tuh. Tapi pialanya ini didol nggak laku. Gitu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu mahkota yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mahkota kehidupan. Caranya bagaimana untuk mendapatkannya? Kita harus menjadi pelaku. Tidak menjadi penonton. Ya. Terus kalau jadi pelaku, ya jangan sembarang jadi pelaku. Berlatih dan berlatih. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, tugas kewajiban kita sebagai orang Kristen, ayo kita tunaikan tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu memberitakan Injil Kristus. Itu kewajiban ya. Itu saya ulangi lagi, itu kewajiban. Wajib bagi orang Kristen. Maka jangan sampai kita tidak berpikir itu. Jangan sampai kita berpikir yang lain-lain, tapi meninggalkan kewajiban. Kita berlaku ini itu semuanya boleh. Tapi satu hal ini, memberitakan Injil adalah wajib hukumnya. Jangan sampai kita disibukkan oleh pelayanan, segala macam pelayanan, tapi kewajibannya ditinggalkan. Ya, kewajibannya harus diutamakan. Yang lain nomor 2. Sekali lagi, memberitakan Injil adalah yang nomor 1. Pelayanan yang lain bisa nomor 2. Karena ini kewajiban. Ya, kewajiban. Lalu, kalau hal ini kita lakukan, nanti ada buahnya, sangat menyenangkan hati Tuhan. 1 jiwa, Tuhan pasti, sangat luar biasa senangnya. Karena itulah yang dimaui Tuhan. Yuk kita kerjakan kewajiban kita. Jadi Kristen tidak sembarang Kristen, tapi Kristen yang penuh tanggung jawab melaksanakan kewajiban, yaitu memberitakan Injil. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.